Sementara itu bantuan sosial baik dari Kementerian Sosial maupun Pemprov DKI Jakarta pada pemberlakuan PSBB total tahap 2 kembali dilakukan. Bansos kali ini masih mirip dengan isi bantuan sosial pada awal PSBB lalu. Bantuan sosial berupa paket sembako ini menuai kontroversi karena belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Satu hal yang tidak boleh luput ketika kegiatan masyarakat dibatasi adalah pemberian bantuan sosial. Gubernur Anies Baswedan memastikan bantuan sosial pada PSBB Jilid 2 di Ibu Kota tidak terganggu. Ada 2,46 juta kepala keluarga yang bermukim di Ibu Kota terdata dalam warga yang menerima bantuan atau jaring pengaman sosial. Namun melihat perjalanan 6 bulan pandemi ke belakang, pemberian bantuan tunai patut dipertimbangkan. Selain lebih efisien, bantuan tunai dinilai lebih akuntabel dan cenderung lebih minim penyelewengan. Inilah bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Isinya 10 kg beras, 10 bungkus mie instan, 10 kaleng sarden, minyak hingga kecap manis. Penuturan salah satu warga penerima bantuan sudah 6 kali menerima paket sembako serupa dari pemerintah sejak awal pandemi. Bantuan pada PSBB Jilid 2 ini pun tidak jauh berbeda seperti bantuan sebelumnya. Menyiasati agar cukup untuk sebulan, paket sembako tidak dikonsumsi setiap hari. Karena memiliki 5 anggota keluarga, Hasan tetap harus membeli bahan lauk pauk dan memasaknya. Sejak awal udah ke-6 nih Mas. Jadi mie dan sarden itu hanya selingan dan lauk pauknya bisa kalau kita ingin variasi lain kita beli di pasar seperti sayur-sayuran lain dan seperti tempe tahu kita beli di pasar untuk variasi aja Mas. Karena mie instan terus ya kita ya sepertinya ya bosan juga seperti itu. Seperti suara warga penerima bantuan lainnya, jika bisa memilih, Hasan mengaku bantuan dalam bentuk uang tunai akan lebih bermanfaat, selain menyaksikan gizi makanan cepat saji jika dikonsumsi terus-menerus. Terkait harapan warganya, lurah setempat mengaku jika seluruh bansos sudah dalam bentuk paketan ketika datang dari Kemensos maupun Dinsos DKI Jakarta. Terkait bentuk bantuan sosial, pengamat kebijakan publik pun satu suara dengan warga. Bantuan sosial berupa uang tunai justru bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurut saya, bantuan yang paling tepat pada saat pelaksanaan PSBB tahap kedua ini adalah bantuan langsung tunai atau berupa uang. Karena apa? Karena sejak DKI Jakarta terpapar COVID dalam masa 7 bulan ini, masyarakat mengalami kemerosotan daya beli ataupun konsumsi rumah tangga yang sangat memprihatinkan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut paket bansos akan terus diberikan hingga Desember 2020. Bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun. Penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah ada, seperti yang selama ini berjalan, jumlahnya 2.460.000 keluarga rentan yang ada di Jakarta, insya Allah dilakukan sampai Desember 2020. Pemerintah telah menggelontorkan sebanyak 203,9 triliun rupiah dalam program pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk pemberian bantuan bahan pokok makanan. Nah, boleh jadi jika menerima uang tunai, sang penerima manfaat langsung otomatis membelanjakan uangnya sehingga perekonomian tetap berjalan.